Amin atas paduan suara yang penuh anugerah. Agama Kristen itu bukanlah berdiam, tapi kita harus pergi. Pergi ke panti jompo, pergi ke tetangga, pergi ke supermarket, pergilah. Dengan nama Tuhan Allah. Biarlah saudara menjadi penginjil yang pergi dengan nama Tuhan Allah. Mari kita mengakui iman kita. Kristus adalah, Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita mengaplikasikan firman Tuhan pada kehidupan sehari-hari. Firman hari ini berjudul supaya berkenan kepada Allah. Jadi supaya nyambung dengan minggu kemarin, di mana minggu kemarin judulnya kehidupan yang memberi kegembiraan kepada kita. Terus pada minggu ini, selama 1 minggu kemarin, apakah saudara sudah hidup menggembirakan orang lain? Jadi minggu ini kita melihat bacaan firman hari ini membahas tentang esensi dari kehidupan beriman. Apa yang menjadi yang paling penting dalam hidup kita, yaitu berkenan kepada Allah. Kalau kehidupan kita membuat sesuai dengan berkenan kepada Allah, berarti hidup kita sudah sukses. Dan selama kita hidup di dunia ini, pada ujung-ujungnya kita harus bertanya apakah kita berkenan kepada Allah atau tidak. Tidak perlu kita membutuhkan yang lain. Aku hidup berkenan kepada Allah. Tapi kebanyakan tidak bisa melakukan hal ini. Sehingga pada hari ini, saya mau menjadikan judul firman hari ini seperti moto kita. Mari kita berkenan kepada Allah. Mari kita berkenan kepada Allah. Amin. Jadi berkenan kepada Allah harus menjadi moto hidup kita secara rohani. Jadi kehidupan kita harus berkenan kepada Allah. Jadi kita begitu berusaha dan bekerja untuk berkenan kepada Allah. Jadi kita harus hidup berkenan kepada Allah. Coba saudara mengukirkan berkenan kepada Allah ini dalam pikiran dan hati kita. Maka dalam kondisi situasi apapun kita tidak akan tertipu. Dan bisa mengambil perjalanan rohani. Misalkan kejadian ini, insiden ini, pertemuan ini, dan perkataan ini, apakah berkenan kepada Allah atau tidak? Kita berpikir sebentar saja, banyak perubahan akan terjadi. Apakah kata-kata ini berkenan kepada Allah atau menyenangkan hati setan? Kalau kita melihat Alkitab, ada tokoh Alkitab yang memiliki panggilannya itu adalah orang yang berkenan kepada Allah, yaitu Henok. Jadi ada 2 tokoh Alkitab yang tidak mati, tetapi langsung mereka terangkat ke kerajaan sorga. Ada 2 orang. 2 orang itu siapa? Tidak mati dan langsung terangkat ke kerajaan surga, yaitu Elia dan Henok. 2 orang ini, mereka tidak ada kematian. Mereka langsung diangkat ke surga. Kalau Elia, dia melakukan pelayanan begitu banyak. Kalau Henok, dia melakukan apa? Karena kita jarang bisa menemukannya Henok melakukan apa. Tapi kok dia bisa terangkat langsung ke kerajaan surga? Di Ibrani 11 ayat 5,
Katanya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 하나님을 기쁘시하는 자. Ia berkenan kepada Allah. 이어서 6절에 나옵니다. Dan di ayat selanjutnya di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dari ayat 5 sampai ayat 6 자들의 상주이심을 믿어야 할 menjelaskan 하나님을 기쁘시게 하는 bahwa kita mau berkenan kepada Allah itu adalah kita harus memiliki iman seperti Henok yang memiliki iman itu. Henok memiliki iman yang sempurna terhadap Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu hidup. Ya, pasti ada. 하나님이 반드시 Jadi bukan sekedar ya Tuhan pasti ada lah, tetapi 나는 이 민 Henok ini yakin bahwa Tuhan Allah yang hidup sedang menyertai aku saat ini. 놓치잖아요. Kalau kita suka lupa 하나님이 살아계시고 pada saat kita datang ke gereja, 일주일 중에 주일은 확실한데 ya pada hari Minggu, kalau kita yakin Tuhan Allah itu hidup dan bersama dengan kita, tapi kalau hari-hari yang lain, kita suka lupa. Sempat bersama, sempat tidak juga, 하나님이 아니라 mempertanyakan itu. Tapi kalau Henok, 실제로 secara nyata, 따라하는 체험 있는 dia mengalami bahwa Tuhan Allah itu benar-benar hidup dan berkarya dalam hidupnya. Maka dia hidup begitu berani 주시는 응답을 dan mengalami jawaban Tuhan. 당하게 그분의 11장에 믿음의 Dan juga bisa masuk ke dalam orang-orang yang tertulis namanya di Ibrani pasal 11. Kalau kita melihat Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 하나님과 동행을 하고 Jadi Henok ini hidup bergaul dengan Allah dan satu hari dia terangkat. 가지고 하나님과 동행 Karena Henok selalu bergaul dengan Allah dengan iman yang sempurna sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Itu berkatnya. 중요한 것이 뭐냐? Apa itu yang paling penting dalam kehidupan beriman? 첫째가 하나님 만나는 것이 Pertama, bertemu dengan Tuhan. 하나님과 동행하는 것이에요. Dan kedua, 하나님 만나고 하나님과 동행하는 것. hidup bergaul dengan Allah. 주일만 하는 게 아니라 Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi hari biasa juga. Itu sangat penting. 이 두 가지가 자연스럽게 Pada saat dua hal ini terjadi dengan naturalnya, pasti kita akan mengalami perubahan, pertumbuhan, dan kemanapun saudara pergi, saudara akan memberi pengaruh rohani di sana. 될 수밖에 없다. Pasti saudara akan menjadi orang seperti itu. Menjadi pemimpin 아니라 영향을 입히는 yang memberi pengaruh kepada orang lain, bukannya terpengaruh oleh orang lain. 결과 4장에 Jika kita melihat firman di 1 Tesalonika pasal 4 hari ini, 기쁘시가는 삶. Paulus menjelaskan apa itu kehidupan yang berkenan kepada Allah secara konkret. 이 바울 서신을 보게 되면 Jika kita melihat surat Paulus, ada kesamaannya. Kalau di bagian depan dia bahas tentang bagian rohani, dan kalau bagian yang belakang dia membahas tentang bagaimana kehidupan orang Kristen secara nyata sehari-hari dengan bagian rohani itu. 정상적인 그리스도인은 Orang Kristen yang normal, dia tidak memihak di satu hal dalam perjalanan hidup. Jadi, kekuatan rohani dan juga kekuatan untuk hidup, semuanya harus menjadi setara, balance. Misalkan satu pintar, tapi kalau satunya tidak pintar. Ada juga yang begitu dilatih, begitu mendapatkan banyak pelatihan di gereja, tetapi secara hidup dia hancur. Kalau orang yang percaya, pasti dia akan mendapatkan kelancaran dalam hidupnya juga. Itu caranya Tuhan. 나와 성장 이것이 영적 생활
그래서 하나님을 최고로 기쁘시게 하는 모든 성도를 다 Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara hidup berkenan kepada Allah sehingga dapat mendapatkan pemulihan dari segala bidang. Dan subjudul pertama adalah kehidupan yang kudus dari ayat 1 sampai 2. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus selama 3 minggu dia menyampaikan Injilnya di jemaat gereja Tesalonika. Dan bukan hanya dia memberi firman bagian rohani, tetapi juga memberi firman dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka bisa belajar bagaimana caranya hidup sebagai orang Kristen. Jadi Rasul Paulus pasti sampai begadang untuk mengajarkan jemaat Tesalonika. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi mengikuti pengajaran Rasul Paulus seperti ini, jemaat Tesalonika juga mempraktekannya. Begitu rajin, padahal 3 minggu saja mereka dilatih. Jadi Paulus mengatakan bahwa ya selama ini pun baik, tetapi untuk ke depan mari kita lebih berusaha lagi supaya meneruskan ini. Dan inilah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang ditegaskan oleh Paulus yaitu kudus. Kalau kita melihat pada masa itu daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Romawi memiliki satu ciri umum, yaitu kemerosotan moral dan kebejatan seksual. Hal ini terjadi karena masyarakat Romawi sendiri telah terpengaruh sekali oleh budaya tersebut. Jadi di sana katanya banyak sekali insiden percabulan. Sampai orang-orang Romawi sampai memiliki pepatah yang mengatakan bahwa mereka menikah untuk bercerai dan bercerai untuk menikah. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat di negara Rusia atau Amerika, pokoknya negara-negara maju, mereka suka gampang sekali cerai, gampang sekali menikah lagi. Jadi seluruh dunia, kayak Prancis, Italia. Jadi Presiden Italia aja menyebut istrinya itu bukan istri lagi tetapi partner. Jadi pada saat itu memang kondisinya parah sekali sampai ada pepatah seperti demikian. Tetapi di antara jemaat Tesalonika ada juga yang hidupnya terpengaruh oleh orang-orang Romawi seperti itu sehingga mereka jatuh dalam percabulan. Dan pada saat itu budayanya memang seperti itu sehingga itu sangat natural bagi mereka. Jadi mereka terpengaruh dengan budaya duniawi. Maka Rasul Paulus menegaskan kehidupan yang kudus. Jika kita melihat ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu yang ditegaskan. Jika kita melihat ekspresi yang dipakai dalam Alkitab, yaitu artinya ada satu kata yang tidak sama dengan kata yang kita biasa pakai di duniawi, yaitu kudus. Banyak orang menganggap kata kudus itu kita harus pergi ke pegunungan, di mana kita harus sendiri, harus dilatih sampai melampaui keterbatasan kita. Dan berdoa sampai puasa dan lain-lain. Tapi itu semua adalah kekudusan yang menurut manusia. Kalau kita melihat kekudusan menurut Alkitabiah, itu dalam bahasa Yunani, namanya hagios, itu bukan kekudusan secara terlihat, tetapi kekudusan yang terpisahkan dengan yang lain. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita langsung terpisah dengan orang-orang duniawi. Pada saat kita percaya Yesus, kita langsung menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita telah terpisahkan.
dan menjadi kudus. Tadinya kita adalah orang berdosa, kita adalah pembunuh, tetapi langsung dipulihkan menjadi orang kudus karena percaya Yesus. Jadi itu artinya kekudusan adalah orang yang terpisahkan. Kamu tidak lagi bukan orang dunia, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Hagios itu namanya. 하면 이제는 거기에 이제 뭐요? 걸맞는 Maka kita harus hidup berpadanan dengan itu. 그럼 어떻게 구별된 삶을 Terus bagaimana caranya kita hidup terpisah dengan orang-orang duniawi? Kalau kita melihat Roma 12 ayat 1 sampai 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara, pada sekarang hadir di gereja ini dari tempat jauh sampai susah cari parkir, tetapi saudara tetap datang ke tempat ini dan beribadah. Itu artinya saudara mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup. 것이 뭐냐? 여기서 중요한 것이 Dan di sini yang penting itu apa? 하시고 온전하시고 Yaitu Tuhan Allah yang 알아라. Jadi di sini kita harus mengetahui apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu poinnya, poin utamanya. Kita harus menjadi penyembah secara sempurna. 일제시대 때는 예배드리는 나라 중국 사람 Kalau kita melihat pada saat Korea Selatan dijajah oleh Jepang, banyak orang yang dibunuh karena mereka menyembah. 예배자리 오는 Maksudnya karena mereka beribadah secara Kristen. 한 주간 부흥회를 인도했는데 Saya pernah memimpin acara KKR selama 1 minggu dan seorang penatua mengatakan bahwa 청년들이 빨갱이다가 이 빨갱이 이 창을 차고 어디서 줬는지 다 jadi pada saat mereka beribadah, 다발총 가지고 지는데 장로님 pada saat mereka beribadah, 직접 pada saat negara Korea Selatan sedang dijajah, 10분밖에 안 되는 거리인데 ada 그걸 가는데 muda-mudi yang memakai tanda-tanda merah, yaitu ya komunis. Mereka membawa pistol dan membunuh orang-orang supaya orang-orang yang pergi ke gereja mereka bisa dibunuh. 예배 못 드리도록 Jadi itulah caranya setan supaya tidak bisa ke gereja, tidak bisa datang beribadah. Setelah pandemi COVID, banyak sekali yang beribadah di rumah, di kamar, sehingga itu menjadi kebiasaan bagi mereka beribadah di kamar. Sehingga mereka tidak tahu betapa pentingnya beribadah. Ngapain jauh-jauh ke gereja yang jauh sekali dari tempat tinggal kamu? Kan kamu tinggal pergi ke gereja yang dekat rumah kamu saja. Jadi di sini kita harus kembali mengecek diri kita apakah kita adalah penyembah yang mencari kehendak Allah dan mencari hal yang berkenan kepada Allah. Dan itulah hidupnya yang memberi hidup, yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau orang yang dikuduskan itu beda sekali dengan orang-orang yang duniawi. Orang yang tidak percaya pasti melihat kita itu berbeda. Oh, dia beda sekali. Dia memiliki sesuatu hal yang berbeda dengan kita. Secara gampang saya jelaskan ya. Saya suka olahraga, tapi khususnya saya suka dengan pertandingan gulat tradisional Korea. Itu namanya sireum. Jadi bayangkan saudara pertandingan gulat tradisional Korea dan di sana sebelum peluit pertandingan ditiup, para penggulat akan saling merebut posisi memegang sabuk lawan dengan sangat nekat. Karena mereka berusaha mendapatkan pegangan yang paling menguntungkan bagi diri. Supaya mereka bisa menjatuhkan lawannya. Khususnya jika dalam pertandingan
gulat itu, kehilangan pegangan pada sabuk lawan itu, apa yang akan terjadi? 그래서요 시험판에서는 승리하기 위해서는 어떤 Jadi ia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan pasti hampir kalah. Jadi karena itu dalam pertandingan gulat, syarat mutlak untuk menang adalah tidak pernah melepaskan pegangan pada sabuk apapun yang terjadi. Sama dengan kehidupan rohani kita. Pertandingan gulat rohani ini jangan sampai kita kehilangan pegangan pada sabuk kita. Kita harus memegang teguh sabuk lawan itu. Sabuk lawan itu apa bagi kita sekarang? Yaitu firman pada hari Minggu. Itu adalah pedoman dalam hidup kita. Jadi saya itu memang Kristen sejak lahir, sehingga saya mendapatkan begitu banyak jabatan di gereja, dan dari kecil saya percaya, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saya, tidak ada jawaban doa saya. Siapa yang bisa, anak SMP, siapa yang bisa masuk doa subuh? Waktu itu saya ikut doa subuh. Tidak pernah, tidak terkecuali. Tapi kenapa saya tetap sakit, tetap miskin, dan tetap hidupnya susah? Pada saat firman itu masuk ke dalam telinga saya, pada saat saya mulai memahami firman itu, sampai saya dengar lagi, sampai kaset tape-nya itu menjadi rusak, mulai saat itu juga semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan. Sehingga ibadah saya telah dipulihkan. Pada saat kita kehilangan firman, kita akan menjadi penonton, tukang bicara, orang yang suka dengki, dan menjadi pengganggu. Jangan sampai kita tertipu dan menjadi orang-orang seperti itu. Jadi, waktu Tuhan itu ada pada firman pada hari Minggu. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi murid mutlak Kristus yang memiliki kekuatan rohani. Subjudul kedua adalah mengasihi persaudaraan. Dari ayat 9 sampai 10, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi Rasul Paulus memuji bahwa jemaat Tesalonika mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka ia menegaskan supaya kamu sungguh-sungguh lagi melakukannya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan penginjilan seluruh dunia kalau kita tidak mengasihi keluarga terdekat kita? Bagaimana caranya kita membenci saudara-saudara kita? Ya, kalau kita membenci saudara kita, berarti kita tidak bisa mengasihi juga jiwa-jiwa di seluruh dunia. Orang bodoh pun kita mengasihi, orang aneh pun kita harus mengasihi. Itu tujuan kenapa gereja itu dibuat. Kita harus mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Jadi nasihat Paulus terbunyi kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita semuanya adalah keluarga secara rohani. Jangan kita membedakan, kamu marga Kim, kamu marga Park, kamu marga Han. Jadi, jangan kita memisahkan satu dengan yang lain. Jadi saudara, mungkin susah bertemu dengan sepupu saudara, tetapi ketemu dengan penatua kan setiap minggu. Saya pun sama. Jadi setiap hari saya bertemunya dengan wakil pendeta dan juga para pelayan seperti keluarga sendiri. Jadi pada saat saudara melihat orang-orang terdekat saudara, anggaplah mereka itu keluarganya sendiri. Ya, saya juga menganggap karyawan di gereja saya itu seperti keluarga saya sendiri. Kalau saya menganggap dia sebagai karyawannya,
우리 무슨 목사가 그 자체가 Masa itu hamba Tuhan namanya? Masa itu seorang pendeta? Kan harus menjadikan semua itu keluarga kita sendiri. Amin. 집 합시다 때려치우고 Jadi mari kita jangan memisah-misahkan kita dengan yang lain pakai marga nama, marga keluarga, tapi kita menerima apa adanya dan mengorbankan diri untuk mereka. Kan keluarga. Kan saudara juga seperti demikian untuk keluarga saudara. Kalau gitu di luar pun harus seperti demikian. Untuk apa saudara membenci orang lain? Memang saudara sepintar apa dan sehebat apa bisa membenci orang lain? 잘못된 거 아닙니까? Itu kan semua salah. 가수입니다. Jadi kita adalah satu keluarga 피로 나눈 dengan rohani. Kita adalah satu keluarga yang yang berbagi darah Yesus Kristus. Bapa kita hanya satu. 보여주신 그 값으로 환산할 수 없는 Jadi darah itu di atas Bukit Kalvari tidak bisa dihitung dengan angka di duniawi. 그거는 목사도 없고 뭐 장로도 아무것도 없고 그냥 형제 Jadi kalau di kerajaan sorga tidak ada namanya jabatan pendeta atau majelis atau penatua, kita semua adalah satu keluarga. Jadi masa kita masih membawa standar duniawi untuk menilai orang-orang di dalam gereja, itu caranya orang duniawi. 저는요 단점이 많은 사람을 더 좋아합니다. Saya lebih suka dengan orang yang memiliki banyak kekurangan. 완벽한 사람이라서 Karena orang yang terlalu sempurna, saya merasa terbeban. Saya lebih suka dengan orang yang memiliki banyak kekurangan. Ya, mungkin karena saya juga memiliki banyak kekurangan. 특히 교회 공동체가요 이런 영적 Jika kita melihat komunitas rohani di dalam gereja kita, 사역을 위해서 ya pasti kita membutuhkan kekuatan untuk hidup. 있는 형제 사랑이래 이렇게 찬송을 하고 Di Mazmur 133, di sana berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi dalam saudara-saudara yang bersama dengan rukun, ada wangi Kristus yang akan disebarluaskan. Jadi Tuhan yang akan memberi anugerah untuk anak-anaknya yang seperti demikian. Pasti kita merasa capek dan lelah di dunia ini. Tetapi pada saat kita datang ke gereja, setelah mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, kita harus hidup kembali. Itu damai sejahtera dan sukacita gembira yang tidak bisa diberikan oleh orang dunia. 그리고 성도들 간에 뭐야 아름다운 교제 Dan persekutuan dengan jemaat sesama. Kita forum, kita menerima satu dengan yang lain, dan menjadi oneness kesatuan. 이걸 통해서 뭐야 삶의 활력이 확 솟아나서 Itu 오래병이 됐으니까 오래병이 itu caranya. 하는 말이지 오래병이 됐으니까 우리는 오래라 그 힘이라고 하면 Mana ada orang-orang duniawi suka mengatakan bahwa kalau hari Senin kita capek sekali, jadi sehingga ada penyakit hari Senin. Kalau kita tidak ada penyakit hari Senin karena kita dipulihkan pada hari Minggu. Dan kalau kita melihat jemaat Tesalonika, mereka tidak hanya mengasihi satu dengan yang lain, tetapi mereka mengasihi semua saudara-saudara yang ada di wilayah Makedonia. 그야말로 이 대사님과가요 교통이 요충지대이기 때문에 오고 가는 다른 Dan karena kota Tesalonika merupakan pusat jalur transportasi barat dan laut, banyak saudara-saudari dari berbagai daerah yang datang dan pergi ke sana. 섬겼기 때문에 믿음의 소문 Sehingga mereka mengasihi semuanya itu dengan kasih agape. 더 사랑에 대해서 더 할 말 없어. Sehingga Rasul Paulus mengakui bahwa aku tidak perlu mengajarkan tentang kasih. Karena kalian sudah mengasihi satu dengan yang lain. 맨날 모이면 싸워.
Kalau departemen di sana mereka suka bertengkar. Apakah itu Alkitabiah atau tidak? Jadi saudara berkorban sejauh apa untuk gereja? Apakah saudara sampai jual rumah atau mengorbankan hidupnya untuk gereja? Untuk apa saudara harus sampai teriak-teriak? 아멘. Kan saudara harus melakukan jabatan yang Tuhan titipkan kepada saudara. Saya juga tidak pernah bersuara. Saya juga pernah ketua, wakil ketua, apapun saya ambil jabatannya dan tidak pernah bersuara. Tidak pernah saya sampai marah-marah. Karena saya lakukannya di hadapan Tuhan. 동행하는 하나님께 기도하면서 했기 때문에 Karena saya lakukannya dengan cara berdoa kepada Tuhan. 날마다 여러분 하나님께서 주시는 놀라운 은혜가 넘치게 Jadi setiap hari saya memberkati saudara supaya saudara melakukannya dengan penuh kasih dan anugerah Tuhan. 하기 때문에 그 사실 사랑은 내가 바르게 되는 게 아니에요. Jadi mengasihi itu memang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita membaca banyak buku dan lain-lain, tetapi tidak bisa gampang berubah. 내 의지 노력도 필요하지만 Ya memang usaha kita, nekat kita memang dibutuhkan, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kita harus menyadari bahwa diriku adalah makhluk baru, makhluk ciptaan baru. 하나님으로부터 새로 거듭난 새롭게 창조된 새 창조된 Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang baru, 아니야. 이런 anak Tuhan yang baru. 그래서 여러분요. 이전 것은 지나가 Maka yang lama sudah berlalu, lihatlah yang baru sudah datang. Hiduplah baru setiap hari. Tidak perlu dibanggakan dan tidak perlu disesali. 오늘 하루도 신나게 Jadi Tuhan sudah memberi hari ini kepada saudara. 즐거운 복음적인 아멘. 모든 Jadi sehingga saudara bisa berbahagia. 우리는 이전 것에 매여서는 안 돼요. Jadi jangan sampai saudara terikat dengan hal-hal yang sudah lewat. Penatua itu, majelis itu, atau diaken itu. Kapan? Pada tanggal itu. Dia mengatakan seperti demikian. 그런 기억을 지우시기 바랍니다. Jadi pengingatan saudara, 이랬어. 지우시기 바랍니다. kalau saudara masih ingat apa yang menjadi luka dalam hati saudara 또 무너고 karena seseorang, lupakan saja itu. Yang membuat saudara marah, jengkel, sampai bisa gila. 이전 것은 지나갔으니 Yang lama sudah berlalu. Milikilah kesadaran rohani yang baru. 그리스도의 십자가 앞에 오래된 모든 Jadi berserah dan menyerahkan semua hal yang sudah lama saudara bawa di hadapan salib Yesus Kristus. Nanti coba lihat saja. 들어가게. Jangan sampai saudara mempersiapkan balas dendamnya. 십자가 사- Berserah kepada Tuhan Allah. 다른 영혼을 살리는 수준까지 Sampai saudara bisa menyelamatkan jiwa lain. 12절에 외인에 대하여서는 단정히 행하라. Dan kalau kita melihat ayat 12, sampai Rasul Paulus mengatakan bahwa sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. 불순자 친구가 볼 때 Itu artinya sampai saudara harus bisa dihormati oleh orang lain. 에 대하여 단정해라 그 말이 그 말. Jadi itu artinya kamu hidup sebagai orang sopan di mata orang luar. 어떤 집사인데 존경. Jadi walaupun saudara sesama diaken dan sesama majelis gereja, tapi saudara bisa dihormati oleh orang lain. 장로님 같은 신앙생활 하고 싶다. 아멘. Sampai ada orang yang melihat saudara, aku ingin sekali hidup seperti dia. 수영료 가서 물어보세요. 그 모델이 저였어요. Coba saudara tanya kepada jemaat di gereja Suyonglo dulu saya layani.
Pada saat saya penatua di sana, saya dengar katanya, saya minta maaf, saya membanggakan diri saya. Jadi saya mau cerita, saya aja bisa, berarti saudara pun pasti bisa. Hidup sebagai orang-orang yang sopan, sampai orang luar pun, orang yang tidak percaya pun melihat saudara itu menjadi hormati. Bagaimana kalau misalkan orang yang tidak percaya melihat saudara, oh orang itu orang jahat. Sekarang zamannya zaman sosmed, jadi semuanya bisa diketahui. 형제 사랑의 실전 공동체 되기를 주님으로 축복합니다. 결론입니다. 자, 우리가 인생을 살면서 세 가지 손이 필요하다 합니다. Jadi kesimpulannya, ada ungkapan bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan 3 tangan. Tangan kanan, tangan kiri, dan kerendahan hati. Kerendahan hati ini disebut tangan ketiga. Tangan yang tidak terlihat tetapi sangat penting. Dan sebaliknya ada 4 kesombongan yang harus kita buang, yaitu kesombongan diri yang merasa diri paling hebat, dan keangkuhan yaitu meremehkan orang lain, dan kesombongan rohani yang menganggap diri lebih tinggi secara rohani, dan kesombongan sosial bersikap sombong terhadap sesama. Jadi satu-satunya tangan yang bisa mengalahkan mereka semua kesombongan ini adalah kerendahan hati. 영적 이 겸손의 자세를 Jadi mari kita memiliki sikap rendah hati secara rohani. Ini yang akan membuat kita taat kepada firman Tuhan. Jadi kerendahan hati secara rohani itu kita harus taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti kita akan otomatis menjadi orang yang rendah hati. Tuhan menyelamatkan saya yang penuh dosa ini. 하면 영생을 주셨는데 감격하고 Tuhan memberi saya kehidupan yang kekal kepada saya yang memiliki begitu banyak kekurangan. Bagaimana saya bisa menilai orang lain? 부터 변화와 성장이 일어나고 영적 Sehingga mulai dari sana, pertumbuhan dan pemulihan terjadi. 말씀을 한 주간 묵상해 Jadi cobalah saudara merenungkan kembali firman selama 1 minggu ke depan. Bagaimana caranya saya bisa berkenan kepada Allah? Dan coba mempraktekkan hal itu pada kehidupan sehari-hari saudara. 그런 응답이 있기를 주님으로 축복합니다. Saya memberkati saudara supaya saudara menerima berkat 우리 형제 모두 dan jawaban tersebut. 아니 일평생 하나님의 Tuhan, 시간은 biarlah kami semua bisa menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah sepanjang hidup, supaya kami bisa memiliki kerendahan hati yang bisa menyebarluaskan harum Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya. 주옵소서. 예수 그리스도 받들어 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.